Aku mau manggil Mama buat maju ke depan untuk memberikan kesaksian sedikit aja. Shalom semuanya. Selamat sore anak-anak muda yang luar biasa di tempat ini. Anak-anak muda yang mau dipulihkan Tuhan dan mau siap dipakai oleh Tuhan. Amin. Menjadi regenerasi penerus bagi Timor Leste di tempat ini. Percaya bahwa dalam satu gereja ini ada 10 dan bahkan sampai 100 anak-anak muda ini, dan dalam 10 sampai 100 ini Tuhan akan pakai sampai ke seluruh Timor Leste ini. Banyak anak-anak muda dipulihkan dan bertobat. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus sehingga kemuliaan Tuhan turun atas Timor Leste. Dan bahkan ada suatu pertumbuhan yang luar biasa. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dengan anak saya dan juga Pastor Steve dan suami saya boleh diundang di tempat ini. Semuanya ini karena Tuhan begitu mengasihi saya, mengasihi anak saya, dan mengasihi keluarga saya. Karena kenapa? Karena di saat saya memberikan hati buat Tuhan, maka Tuhan akan pakai anak-anak kita. Dan Tuhan akan pakai anak-anak muda, yang dimana Tuhan mau pakai untuk berkarya terus jangan sampai pernah padam api Tuhan turun atas setiap anak-anak muda. Saya bersaksi memberikan suatu kesaksian buat anak saya Karen. Pada awal mula dia sebelum ikut Indonesia Idol, saya daftarkan di Rising Star. Waktu itu dia tidak tahu sama sekali kalau bahwa saya mau daftarkan dia di Rising Star. Waktu itu saya bergereja di GPCC. Pada saat saya pulang, saya sudah siapkan baju dan sepatu dan lain sebagainya. Saya taruh di mobil. Setelah itu dia bilang, Mama mau kemana? Kok arah pulangnya baliknya itu berbeda gitu. Saya bilang, kita mau ke RCTI, kita mau daftarin kamu nyanyi. Enggak, tidak mau. Dia nangis. Sepanjang perjalanan nangis. Tapi saya bilang, Tuhan berikan dia kekuatan dan jangan sampai dia putus asa, jangan sampai dia tawar hati, dan dia tetap terus mau untuk berkarya bagi Tuhan, saya bilang gitu. Udah sampai di perjalanan, saya melihat itu banyak sekali. Dan di situ ada berapa ribu orang anak-anak muda itu mereka mendaftarkan untuk menyanyi, mengembangkan bakatnya lewat Rising Star. Pada saat saya mau daftarkan dia, saya pasti hati saya sudah kecut, agak sedikit kecut gitu, karena ngelihat kayak ini, oh dia nggak bakal mau, pasti dia minta pulang. Ini aja dia sudah nggak mau, apalagi lihat orang yang antrenya luar biasa. Terus akhirnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan kemudahan. Karena saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi saya tahu dan percaya bahwa cara Tuhan sungguh ajaib dan luar biasa. Itu yang saya sampaikan dan saya doa saya kepada Tuhan. Pada saat saya berdoa seperti itu kepada Tuhan, sehingga saya diberikan kemudahan. Saya tersesat mencari tempat itu, mencari tempat untuk mau daftar. Akhirnya ada salah satu ibu-ibu kasih saya untuk masuk lewat lift. Bapak mau kemana? Saya mendaftarkan anak saya. Udah, Bapak lewat sini aja. Dipakai card ya. Jadi pakai card. Di situ nggak ada orang bisa masuk kalau orang yang nggak mempunyai card itu. Terus akhirnya pakai card, terus sampai di situ, sampai di lantai berapa? 3 ya, 3. Sampai di lantai 3 saya dicegat lagi, dan dengan Karen dan suami saya dicegat sama satpam, nggak boleh masuk sini selain hanya panitia. Terus tiba-tiba ada salah satu anak muda, dia bilang gini, ada apa? Bilang gitu, maksudnya dia menanyakan kita gitu loh. Oh ini saya mau mendaftarkan Karen untuk Rising Star. Di situ udah masuk aja. Terus tidak lama kemudian, hanya beberapa menit, belum sampai 5 menit, Karen sudah diundang di dalam. Diundang panitia dan dia disuruh untuk menyanyi dalam satu lagu atau 2 lagu? 2 lagu. Ya, 2 lagu. Langsung pada saat itu saya nunggu di bawah di antrean yang panjang. Puji Tuhan saya mendengar Karen langsung diterima. Tanpa harus dengan ribuan orang untuk mendaftar. Itulah kalau kita hati sebagaimana hati kita mempersembahkan buat Tuhan, maka tidak melalui dengan kesulitan dan kesukaran. Sekalipun kesulitan kesukarannya, pasti Tuhan itu kita akan bisa melewati. Pada saat itu Karen langsung diterima di Rising Star. Dan dia bisa masuk dalam nominal. Di situ dia langsung masuk, diterima, dan puji Tuhan langsung dikontrak dari Rising Star. Setelah itu saya baru tahu anak saya kenapa nangis. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kenapa dia nangis, kenapa dia berat untuk itu, untuk saya daftarkan di Rising Star. Karena saya mau begini, bukan saya mau anak saya mau dipakai Tuhan. Saya nggak mau di masa mudanya sia-sia. Saya tidak mau di masa mudanya dia hanya
senang-senang dan juga hanya sesaat dengan teman-teman bermain dan sebagainya. Saya nggak mau, saya mau anak saya itu berkarya untuk Tuhan. Terus akhirnya setelah saya daftarkan, tapi saya setelah itu terus pulang ke rumah, Karen memang diundang diundang untuk jadi ikut prestasi itu ya dalam 3 bulan atau 2 bulan. Untuk di Rising Star itu berapa bulan di RCTI? 2 bulan. Ya 2 bulan dia tinggalkan saya, dia harus ikut di karantina. Di situ saya berdoa terus buat anak saya tidak mau anak saya itu hanya begitu-gitu aja. Saya mau anak-anak saya anaknya luar biasa yang berbeda dari anak-anak lain yang tidak mengenal Tuhan. Di situ saya berdoa dan setelah saya tahu ternyata anak saya itu berat untuk mengikuti Rising Star. Kenapa? Karena dia punya pacar. Tahu pacar kalau di sini bahasa sini pacar apa ya enggak? Ya, dia punya pacar waktu itu. Mantan. Dan ternyata pacarnya itu tidak boleh untuk dia itu berkarya. Tidak boleh dia itu untuk mengikuti Rising Star. Dia pokoknya semuanya diikat sehingga anak ini kayaknya terikat begitu. Merasa terikat dan dia merasa ada satu beban berat. Tapi saya sebagai orang tua yang saya hati saya untuk buat Tuhan, akhirnya saya berdoa dalam Tuhan Yesus, akhirnya dia terbuka bahwa dia kalau sampai dia ikut Rising Star, dia ikut pokoknya ikut untuk prestasi dan lain sebagainya gitu, dia mau bunuh dia ambil pistol. Dia memang orang yang berada gitu. Dia punya pistol, dia mau tembak dia mau bunuh, saya akan bunuh kamu gitu. Itu yang membuat dia tertekan hatinya. Tapi puji Tuhan, dengan selangnya waktu saya berdoa terus, dia terbebas dari laki-laki itu. Dia terbebas dan puji Tuhan dia bisa mengikuti Rising Star hingga sampai bisa ikut lanjut lagi ke Indonesia Idol. Dan di Indonesia Idol juga dia sampai dikontrak 5 tahun dan juga dia sampai ikut film sinetron dan sebagainya, dan bahkan dia ini nanti dikontrak lagi untuk 10 lagu, yaitu 10 lagu yang sudah nanti ditandatangani ya dengan label sama label. Dan selama dia berselang dengan waktu itu dia terus melayani Tuhan. Dia tidak melihat apapun yang dia lihat dengan penghalang-penghalang, tapi dia bisa menerobos karena bersama dengan Tuhan Yesus. Itu yang saya bisa memberikan kesaksian buat anak-anak muda di sini. Jangan sampai patah semangat dan jangan sampai kecewa dan akar pahit siapapun itu, dengan mungkin kekasihmu atau mungkin dengan orang tuamu, kakak beradik, dan bahkan juga dengan keluargamu, saudaramu. Jangan pernah sampai ada rasa menyimpan sakit hati. Lepaskan itu, karena kita tidak bisa dipakai Tuhan kalau kita menyimpan sampah di dalam hati kita. Sampah itu harus dibuang, dibakar dan dihancurkan sehingga kita menjadi bersih. Kalau kita bersih, kita siap dipakai Tuhan. Ini luar biasa anak-anak muda. Maju anak-anak muda, semangat anak-anak muda. Haleluya.